Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Hilmansyah. Saya biasa dipanggil Hilman atau Fauzi atau Oji atau Maman atau yang lainnya. Bebas. Nah, yang penting akrab lah ya. Oke. Pengalaman saya, biasa saya masuk perlombaan-perlombaan. Sering ya. Di bidang cabang olahraga horseback archery atau berkuda sambil memanah. Terakhir, alhamdulillah waktu lomba di Lembang saya menempati podium 1 di kategori Hungarian Style. Selain dari cabang olahraga, saya juga saat di bangku SMA saya mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional. Saya mewakili sekolah di mata pelajaran fisika. Nah, setelah itu masuk ke pengalaman bisnis saya awal berjualan itu dari SD. Waktu itu pulang sekolah, saya nggak langsung main sama teman-teman, tapi saya berjualan dulu, yaitu adalah berjualan gorengan. Nah, keliling kompleks saya jualan gorengan. Setelah itu masuk SMA, saya mulai mondok. Nah, waktu di SMP saya mulai berjualan juga, yaitu adalah jual kue-kuehan. Nah, biasanya kan kalau misalkan di tempat-tempat dekat-dekat kampus suka ada juga tuh yang kayak pengumpul kayak kue-kuehan gitu. Nah, saya ambil dari situ, udah gitu saya jualin kembali. Waktu itu saya jualan donat, udah gitu kayak lempar segala macam. Di bangku SMA saya juga masuk juga berjualan lagi. Nah, untuk di bangku SMA ini saya berjualannya itu berjualan anak panah untuk olahraga panahan. Seperti itu. Kenapa saya mendalami tentang pembuatan anak panah ini? Karena dalam sebuah hadis, dalam satu anak panah insya Allah 3 golongan yang akan dimasukkan ke dalamnya. Yang pertama itu adalah yang membuatnya, yang kedua itu adalah yang menjadi jalan anak panah tersebut, yang ketiga itu adalah yang melesatkan anak panah tersebut, dan itu semua untuk di jalan kebaikan dan niat yang lurus, seperti itu. Nah, masuk ke dalam presentasi produk saya. Nah, yang pertama, melihat kadang kebanyakan tuh orang-orang kalau misalkan udah anak panahnya patah seperti itu langsung dibuang. Nah, saya berpikir gimana kalau misalkan anak panah tersebut dijadikan souvenir. Nah, salah satunya adalah seperti ini, gantungan kunci. Seperti ini. Seperti itu. Daripada itu menjadi sampah, dibuang dan berserak di mana-mana, lebih baik jadi souvenir. Seperti itu. Karena kebanyakan pemanah kalau yang udah patah itu kadang kan suka dibuang atau misalnya ada yang didaur ulang. Nah, salah satu yang didaur ulangnya itu jadi souvenir seperti ini untuk kenang-kenangan. Seperti itu. Dan juga ini juga salah satunya yang tadi kemarin ada pesanan. Nah, ini seperti ini rongnya. Ini berbahan dasar ramen. Targetnya siapa untuk barang-barang produk saya ini? Yaitu adalah para pemanah itu sendiri, terutama yang masih pemula, karena saya juga membuatnya ini masih bisa dibilang pemula. Seperti ini ya. Nah, keunggulannya apa dari produk saya? Yang pertama, Anda bisa bebas mau pilih ini mau untuk berat usul berapa, untuk mau panjangnya berapa, mau model bulunya itu seperti apa, warnanya seperti apa, dan mau dibentuk seperti apa. Nah, bebas. Jadi istilahnya untuk desain ini masih pre-order seperti itu. Jadi keinginan kita, ekspektasi kita itu yang akan saya kejar. Seperti itu. Keinginan atau ekspektasi seorang pelanggan itu yang akan saya kejar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, contoh yang ini ada pesanan, beliau ingin di berat busur yang punya beliau itu 30 sampai 35 dan warna panasnya ini ingin pink ini. Nah, ini seperti ini. Seperti itu. Untuk biaya produksi
untuk biaya produksinya, yang pertama dari bahan baku. Dari bahan baku ini beda-beda. Yang sering saya buat ini kayu ramin. Ini untuk bahan bakunya tersendiri sudah mencakup dari poin itu apa, besi ini. Nah, besi ini udah gitu kayunya tersendiri, udah gitu vanes, dan untuk knocknya saya buat tersendiri, ini namanya self knock, saya buat sendiri. Nah, biaya produksinya untuk kayu ramin sendiri itu habis 262.000. Itu udah mencakup semuanya. Dan untuk kayu pinusnya kan beda-beda. Nah, pinus yang lokal ini saya biasa habis 350 sampai 400.000. Untuk yang bambu tonkin ini biasanya masih impor ya, jadi harganya lumayan. Jadi biasanya saya biaya produksinya itu 470.000. Setelah itu untuk barang-barangnya yang lainnya seperti fletching jig itu untuk memasang bulu, udah gitu cutter untuk memasang poin segala macam. Itu untuk kisah untuk seluruhnya itu sekitaran 1.890.000. Itu modal awal saya. Nah, modal awal saya, dan akhirnya sampai sekarang peralatannya alhamdulillah masih awet seperti itu. Kenapa patut didukung untuk produk saya ini? Yang pertama, zero cost, atau misalkan tidak ada sampah. Nah, ini gitu. Yang pertama, tidak ada sampah untuk ero-ero yang udah rusak. Ini bisa dikembangkan. Udah gitu ini handmade. Dan juga kalau misalkan orang-orang kadang setelah memanah di tempat lain gitu kan, kadang ini souvenirnya apa sih di daerah ini, apa sih souvenirnya. Nah, ini salah satunya seperti itu. Untuk kenang-kenangan juga, misalkan habis lomba kadang-kadang aduh ini mau ngasih apa ya ke teman saya ini. Nah, bisa salah satunya ini yang mudah dibawa kemana-mana, dan juga lebih estetik gitu ya. Bahan dasarnya kayu seperti itu, dan kayunya insya Allah kuat, tahan lama. Ini kayu juga tidak menggunakan kayak plastik gitu segala macam seperti itu. Dan juga untuk mendukung olahraga sunnah ini salah satunya ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.